beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari siapkan hati kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Bersatu kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya, ialah bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka. Namun kita berpegangkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Setiap berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Dunia bermegah atas tahta yang menyanjungkan tata mereka. Namun kita berpegangkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan, sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Setiap berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan.
Sungguh Kau luar biasa, Kau dahsyat dan Kau ajaib. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Who compares to you? Set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You brings the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Who compares to you? Set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You brings the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare
Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan untuk Anda semua. Welcome to New Life Church Online Service. Senang sekali saya bisa kembali menyambut Anda di hari Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Nah mungkin nih ya, ada di antara Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami ingin mengenal Anda dengan lebih baik lagi. Untuk itu Anda bisa langsung saja mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. To all of you church, I say welcome to the family. Bible Study A Journey Through the Old Testament kembali diadakan bersama dengan Pastor Carsten Mark hari Selasa tanggal 20 Oktober jam 8 malam live on IGTV at New Life Indonesia. Don't miss it and see you there. Setiap hari Kamis, kita selalu dilayani oleh Pastor Irwan Alexander melalui Encountering Jesus. Tapi yang kali ini ada yang beda loh, karena Pastor Irwan akan melayani kita semua bersama dengan Ferdinand. Wow, kita sudah rindu sekali nih ya. So don't miss it, hari Kamis ini jam 7 malam live on Instagram. We are so proud to call him our family karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Sidney Mohede from JPCC. Don't forget to invite your friends, your family, and let's celebrate Jesus together. Buat para mommy and daddy nih, jangan lupa ya, New Life Kids selalu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung cek ke Instagram @newlifekids.indonesia atau Anda juga bisa menghubungi nomor gereja. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, di layar kaca Anda telah terdapat QR Code dan juga nomor rekening gereja. Untuk Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa pause video ini terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Itu saja semua informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda di minggu ini. Jangan lupa ya, untuk Anda yang harus beraktivitas di luar rumah, untuk tetap menggunakan masker dan juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Stay safe, see you next week, and God bless you. Selamat datang ke online service kami. Saya sangat bersukacita Anda semua bergabung. Bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik karena Tuhan yang selalu menyertai. Kita masih di dalam bulan Can the Bible be Trusted? Itu yang kita sudah bahas selama ini. Dan ada beberapa topik-topik di dalamnya, antara lain kita sudah membahas mengenai kanon Alkitab. Dan juga sudah mengenai akurasi Alkitab. Dan hari ini akan dilanjutkan dengan apakah di dalam Alkitab ada kontradiksi. Jadi judul untuk hari ini adalah Contradictions in the Bible. Karena banyak orang mengatakan di dalam Alkitab ada banyak hal yang saling kontradiktif, tapi benarkah demikian? Dan juga ada banyak yang mengatakan bahwa Alkitab bertentangan dengan pelajaran sains, pelajaran ilmiah. Apakah benar demikian? Beberapa contoh supaya lebih jelas apa yang saya maksudkan. Di sekolah kan biasanya diajarkan di seluruh dunia bahwa kenapa dunia ini ada adalah karena kurang lebih 13 miliar tahun yang lalu ada sebuah Big Bang, disebut dengan Big Bang Theory. Sedangkan yang kita percaya dari Alkitab adalah bahwa Alkitab bahwa dunia dijadikan bukan 13 miliar tahun yang lalu, melainkan 6.000 tahun yang lalu oleh Tuhan diciptakan. Atau di sekolah juga diajarkan mengenai adanya dinosaurus dan itu membuktikan bahwa dunia minimal sudah jutaan tahun. Sedangkan kembali lagi, Alkitab mengatakan cuma 6.000 tahun. Dan diajarkan di sekolah bahwa manusia berevolusi dari kera. Sedangkan kita tahu yang kita bukan berevolusi dari kera, melainkan Tuhan yang ciptakan indah. Dan semuanya kita bisa ada itu karena firman Tuhan dan karena Tuhan yang melakukan. Jadi kita lihat ada banyak hal-hal yang bertentangan, yang benar, yang mana ya kita akan belajar hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini. Kita kembali ingin untuk mempelajari firman-Mu. Bantu kami mengerti. Sehingga kalau kita berdiri atas kebenaran firman saja. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kita berdoa. Dan semua katakan,
Amen. Jadi hari ini ibadah ini atau khotbah ini akan sedikit berbeda. Hari ini lebih seperti dulu di zamannya sekolah. Sehingga tempat di mana sekarang kita berkumpul berada itu sangat mendukung. Kalau Anda melihat ini mirip kayak library, kayak tempat perpustakaan di mana orang biasanya belajar. Hari ini kita juga mau belajar. Mungkin sebuah pertanyaan yang bisa muncul kalau kita membahas topik yang seperti ini adalah apakah perlu kita anak-anak Tuhan belajar tentang sains? Kita anak-anak Tuhan belajar tentang kontradiksi di dalam Alkitab. Dan saya katakan perlu. Izinkan saya membaca beberapa ayat. 1 Petrus 3 ayat 15. Di sana dikatakan begini oleh Petrus sendiri. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk apa? Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang apa? Pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jadi Petrus katakan, setiap waktu kita harus siap, kita harus sedia. Pada saat dimana ada orang yang bertanya, ya kita bisa berikan pertanggungjawaban kepada mereka atas iman yang kita miliki. Bahwa kita ini percaya dan ada alasannya. Nah, seringkali mungkin kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang ateis. By the way, apa arti kata ateis? Terdiri dari dua kata sebenarnya, a sama teis. Dan a itu artinya bukan atau tidak. Sedangkan teis itu artinya seorang yang percaya kepada Tuhan. Berasal dari kata theos yang artinya Tuhan. Jadi ateis seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam hidup ini banyak sekali kita ketemu orang ateis, orang yang percaya agama-agama lain, orang-orang yang percaya hal-hal seperti inkarnasi dan lain-lain. Dan di sana Tuhan akan membuka banyak sekali jembatan, banyak sekali kesempatan di mana kita bisa bicara dan diskusi dengan mereka. Dan bahkan yakinkan mereka tentang Tuhan itu ada. Tapi pada saat kesempatan seperti itu diberikan, apakah kita siap, sedia, setiap waktu seperti yang dikatakan oleh Petrus? Nah itu sebabnya perlu untuk kita juga belajar. 2 Timotius 4 ayat 2. Saya akan bacakan, dikatakan begini di dalamnya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah ini mirip dengan yang kita baca tadi di Petrus. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dikatakan kembali, kita siap setiap waktu. Saya teringat saya punya seorang teman di Jerman, namanya Thorsten. Dan Thorsten ini seorang yang suka sekali diskusi, namun dia adalah seorang ateis dan dia senangnya diskusi dengan orang untuk meyakinkan mereka tentang evolusi, tentang tidak adanya Tuhan, tentang kontradiksi dalam Alkitab, bahkan tentang banyak hal yang terjadi di dunia ini jadi hal-hal yang di hoax dan sebagainya. Dia senang sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, biasanya mungkin Anda juga pernah alami, ada orang-orang yang suka mampir ke rumah itu kadang-kadang orang Mormon, orang Saksi Yehova dan sebagainya. Biasanya kalau mereka datang kan banyak suka langsung menolak tutup pintu. Justru dia itu senang kalau mereka datang. Karena itu bagi dia malah kesempatan kalau mereka mau bicara tentang Mormon, tentang Saksi Yehova. Itu kesempatan untuk dia bisa diskusi kepada mereka tentang evolusi dan banyak hal sebagainya. Nah saya mau katakan kita harus menjadi dalam satu hal seperti Thorsten ini. Cari kesempatan yang suka meyakinkan tentang hal-hal yang kita percaya. Ya memang kita tahu apa yang dia percaya, apalagi di ateis, itu salah. Tapi paling enggak kita mau belajar semangatnya. Untuk apa yang kita percaya, ya kita semangat untuk bisa memberitakan kepada orang-orang lain. Kalau kembali saya ke 2 Timotius 4 ayat 2 ini, dikatakan bagaimana kita beritakan semua itu dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ada kata pengajaran. Kita anak Tuhan ya, maaf, ini kita bukan punya iman yang kosong, iman hampa, iman yang bodoh, yang seperti diyakini oleh banyak ateis bahwa kekristenan seperti itu. Enggak, dikatakan dengan skala pengajaran. Jadi kita ini bukan orang yang seperti otak kita taruh, kita buang pada saat kita baca Alkitab. Ya enggak, kita juga pakai hikmat, kita juga pakai pengetahuan. Memang saya tahu konteks pengajaran di sini sebenarnya firman Tuhan. Tapi nggak ada salahnya, kita juga belajar hal-hal yang lain, juga sains, supaya kita juga bisa menyatakan dan menyaksikan iman kita kepada orang lain atas dasar juga hal-hal yang benar-benar ada di dunia ini dan kita bisa buktikan fakta-fakta. Dan inilah tugas Anda dan saya, untuk kita cari-cari kesempatan,
untuk bisa meyakinkan orang lain tentang iman yang kita miliki. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita bisa dipakai, waktu kita bisa dipakai, perkataan kita bisa dipakai untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Jadi langsung saja kita akan belajar saat ini. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kontradiksi di dalam Alkitab? Karena banyak orang mengatakan Alkitab penuh dengan kontradiksi. Contohnya Injil penuh dengan kontradiksi. Nah, kita tahu Injil itu memang penulisnya ada 4. Dan juga kalau kita baca, ceritanya ada banyak yang beda-beda. Dan ada yang katakan tidak sinkron. Benarkah tidak sinkron? Cuma karena cerita-ceritanya ada yang beda-beda. Coba kita lihat beberapa contoh. Kita semua saya yakin ingat mengenai sebuah kisah di Injil. Mengenai ada orang kerasukan di Gerasa. Ada juga disebut di Gedara. Nah, ini cerita mengenai Yesus datang, ada orang kerasukan, dan Yesus tanya kepada iblis di dalam orang tersebut, namamu siapa? Dan iblisnya menjawab, nama saya Legion, karena saya sangat banyak. Nah, cerita ini kalau kita lihat, di Matius pasal 8 diceritakan bagaimana ada 2 orang yang kerasukan. Sedangkan di dalam Markus 5 diceritakan ada 1 orang yang kerasukan. Nah, apakah ini berarti bahwa Alkitab ternyata kontradiksi, ternyata tidak sinkron? Enggak, saya berikan contoh. Bayangkan saya ceritakan begini kepada Anda. Kemarin di sebuah mall di Surabaya, 100 orang membuat sebuah keributan. Dan Anda di hari keesokannya, besok hari Anda mendengar seorang lain cerita hal yang sama, tapi dia cerita begini. Di sebuah mall di Surabaya, ada 1 orang yang dipenjarakan karena sebuah keributan yang dia buat. Apakah 2 cerita ini adalah 2 cerita yang berbeda? Enggak. Bicara mengenai 1 kejadian yang sama. Tapi mungkin fokus saya adalah saya mau tekankan bahwa di sana ada 100 orang terlibat yang membuat keributan itu. Dan besok pada saat orang lain ceritakan kejadian yang sama, bagi dia lebih penting cuma memberitakan mengenai 1 orang antara mereka itu masuk penjara. Dan di Alkitab pun seringkali seperti itu. Beda-beda penulis, bagi mereka ada beda-beda hal yang penting. Dan itu justru tujuannya kenapa ada 4 Injil dan 4 penulis yang berbeda. Supaya ada sudut pandang dan persepsi-persepsi yang berbeda. Tapi tentang cerita yang sama. Kalau enggak, ya apa gunanya? Mendingan Injilnya satu saja. Itu sebabnya kalau kita melihat ke dalam Injil, kita melihat fokusnya beda-beda. Matius fokusnya adalah untuk yakinkan orang Yahudi bagaimana Yesus itu ternyata menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Sedangkan fokusnya Markus menunjukkan Yesus sebagai seorang yang melayani. Sehingga walaupun Markus singkat cuma 16 pasal, tapi penuh dengan mujizat-mujizatnya dan perbuatan Yesus banyak sekali. Sedangkan fokus Lukas, dan Lukas seorang dokter, adalah untuk menceritakan semuanya secara sistematis sekali. Sehingga kalau Anda ingin tahu urutan yang benar di dalam Injil seperti apa, bacalah di dalam Lukas. Ya, Yohanes beda lagi. Yohanes tulis dan Anda bisa baca di Yohanes. Dia katakan, saya tulis Injil ini untuk apa? Supaya orang itu bisa percaya pada Yesus. Jadi tugas utama dia dan harapan utama dia adalah, saya cuma memakai mujizat-mujizat yang perlu saja. Paling gak cukup untuk membuat orang itu yakin akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kembali, adanya beda-beda hal yang ditunjukkan dalam beda Injil tentang cerita yang sama, bukanlah sebuah kontradiksi. Berikut, kita melihat contohnya Matius 5, terkenal sekali. Khotbah Yesus di bukit. Dan salah satu hal yang dia khotbahkan adalah mengenai ucapan bahagia. Mungkin banyak dari Anda bahkan hafal loh ucapan bahagianya. Bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Terus dikatakan berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan ada beberapa hal sebagainya. Nah, kalau kita baca ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5, dan kita bandingkan dengan Injil lain. Contohnya Lukas 6. Jadi Matius, Lukas 2 penulis yang berbeda. Dan dua-duanya ceritakan hal yang sama mengenai khotbah Yesus di bukit. Bahkan tentang ucapan bahagia ini. Kita melihat keduanya menulisnya sangat berbeda. Kata-kata dan kelengkapan mereka sangat berbeda. Tapi itu bukan sebuah kontradiksi. Walaupun banyak orang yang menentang Alkitab mengatakan, oh ini bukti bahwa Alkitab itu kontradiksi. Banyak hal yang tidak sinkron. Sedangkan sebenarnya ya kalau kita pakai logika saja, dalam keseharian kita, hal-hal yang seperti itu wajar terjadi dan itu juga justru baik. Saya berikan contoh.
Bayangkan ada sebuah kejadian di mana seorang istri dia tabrak dengan sebuah truk kecil. Dia tabrak dengan katakan mobil pick up. Dan sekarang kejadian ini ada wawancara, seorang wartawan datang wawancara ke suaminya. Terus suaminya berikan berita seperti ini. Kemarin pagi istri saya menggunakan truk saya dan dia tabrak. Dan sekarang wartawan yang sama juga menanyakan kepada istri. Terus istrinya jawab begini, kemarin siang saya membuat kecelakaan dengan mobil saya. Nah sekarang kejadian yang sama, yang satu katakan pagi, yang satu katakan siang. Mungkin ini terjadi jam 10.30, jam 11. Bagi yang suami itu dia anggap itu pagi. Bagi yang istri dia menganggap itu siang. Suaminya mengatakan dengan truk, istrinya katakan dengan mobil. Nah kalau mungkin seandainya cerita ini sekarang dibaca 2000 tahun kemudian. Ya bisa aja kita pikir, oh cerita ini gak sinkron. Tapi hari ini sebenarnya kita tahu bahwa truk maupun mobil bisa bicara mengenai kendaraan yang sama. Dan suaminya mengatakan, mobilku atau trukku. Istri juga mengatakan, mobilku. Jadi mobilnya yang siapa ini? Tapi karena ini suami istri, mungkin karena milik bersama ya dua-dua mengatakan ya mobilku. Kan bukan berarti tidak sinkron. Dan seringkali hal-hal yang seperti ini kita temukan di dalam Injil. Dan sama sekali itu bukan menunjukkan bahwa Alkitab nggak sinkron atau kontradiksi. Melainkan justru itu saling memperlengkapi. Dan itu sekali lagi kembali ya. Tujuannya Injil ada 4 supaya saling melengkapi. Nah tadi kita lihat contoh perjanjian baru. Coba kita lihat beberapa contoh perjanjian lama. Nah Anda harus tahu bahwa yang dinyatakan bahwa itu kontradiksi oleh orang-orang terutama ateis itu ada ratusan. Kita nggak ada waktu untuk membahas ratusan. Kita cuma ambil beberapa contoh saja. Kita lihat contoh Kejadian 10:31 dan saya baca saja. Kejadian 10:31. Nah ini setelah air bah, Nuh dan keluarganya turun dari Bahtera. Dan kita tahu bagaimana Nuh punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Sekarang ayat ke-31 pasal 10 Kejadian mengatakan begini. Itulah keturunan Sem, salah satu anaknya Nuh. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi salah satu yang disebut di sini menurut bahasa mereka. Jadi ini adalah indikasi mengenai bahwa di dunia ini ada beda-beda bahasa. Ini pasal 10. Tapi pasal 11, pasal berikutnya menceritakan ternyata seluruh dunia cuma satu bahasa. Dan baru di pasal 11 Tuhan yang kacau balau menjadi banyak bahasa pada peristiwa Menara Babel. Jadi orang-orang mengatakan Alkitab nggak sinkron, kontradiksi. Pasal 10 dikatakan Sem dengan bahasa-bahasa anak dia dengan beda-beda bahasa. Sedangkan di pasal 11, pasal berikutnya masih satu bahasa. Yang benar yang mana? Nah kayak gini. Apa yang kita baca di pasal 10 itu seperti rangkuman mengenai hal-hal yang akan terjadi. Di sini disebut mengenai Sem dan bagaimana dia adalah seorang bapa dan keturunan dia kurang lebih siapa aja. Sehingga kalau Anda lihat judul perikop pasal 10 begini. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi ini seperti rangkuman dulu dan nanti pasal-pasal berikut baru dijabarkan keturunannya melakukan apa saja. Jadi ini bukan sebuah kontradiksi. Atau satu hal yang mirip dengan ini. Contohnya, kalau saya lihat di dalam pasal 11, di sana dikatakan dalam ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan siapa? Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi di sini sudah diceritakan mengenai bagaimana Abraham itu diperanakan. Tapi pasal-pasal berikutnya baru secara perinci membahas Abraham dan apa saja yang dia buat. Jadi bukan berarti... Jadi ini jelas ya, yang sebelumnya cuma merangkum hal-hal yang akan terjadi nanti. Dan itu sebuah hal yang sangat wajar. Bahkan kalau Anda baca koran, bukankah biasanya begini, di halaman utama sudah ada banyak rangkuman mengenai hal-hal yang nanti dijabarkan lebih lengkap di halaman lain. Sehingga di halaman utama mungkin ada sesuatu yang panjangnya cuma segini. Dan ditulis di bawah untuk lebih lengkap bisa buka halaman 6 atau halaman 7. Nanti halaman 7 membutuhkan full satu halaman untuk menjelaskan lebih detail. Di Alkitab pun seringkali seperti itu. Dan itu bukan sebuah kontradiksi. Dan by the way, dari kitab pertama sampai kitab terakhir di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, seringkali seperti itu. Karena memang gaya hidupnya atau gaya tulisnya, orang waktu itu orang Ibrani seperti itu. Mereka kadang-kadang suka kasih rangkuman dulu, baru dijabarkan setelah itu. Contoh berikut dari perjanjian lama.
mengenai hal-hal yang dianggap kontradiksi, tapi saya katakan Alkitab tidak ada kontradiksi. Pembangunan bait Allah di zaman Salomo. Dan itu diceritakan 2 kali. Karena kalau Anda ingat kembali bahwa raja-raja maupun kitab Tawarik kurang lebih ceritakan hal yang sama namun dengan tujuan yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda. Dan di dalam 2 Tawarik 4 ayat 5, Anda nanti bisa buka sendiri. Di sana dijelaskan bahwa salah satu hal yang dibangun pada saat jadi bait Allah di zaman Salomo lagi dibangun. Salah satu hal yang lain yang dibangun waktu itu adalah untuk bait Allah adalah sebuah tempat namanya laut. Dan laut itu seperti anggap aja seperti sebuah kolam. Dan dijelaskan 2 Tawarik 4 ayat 5 bagaimana laut tersebut bisa menampung 3.000 bat air. Mungkin Anda nggak tahu bat itu apa. Nah, 1 bat itu sama dengan 36 liter air. Jadi 3.000 bat air itu sama dengan 108.000 liter. Jadi kalau kita sekarang bayangkan itu sebuah kolam, itu seperti ya kolam 10 kali 10 meter, tingginya 1 meter. Jadi kurang lebih 100 meter kubik ya, itulah ukuran yang dipakai di sana. Kejadian yang sama, 1 Raja-Raja 7 ayat 26 mengatakan bahwa kolam itu atau laut itu menampung 2.000 bat air. Tadi dikatakan dalam Tawarik bahwa 3.000 bat air, sekarang 2.000 bat air. Jelas-jelas kontradiksi, yang benar yang mana? Salah satu yang salah, pasti. Tapi ternyata begini. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas. Namun justru orang yang mengatakan ini kontradiksi biasanya bukan orang Indonesia, justru seringkali itu orang yang berbahasa Inggris. Karena banyak Alkitab Inggris pun dalam hal ini salah. Di sana kalau kita mau lihat dari terjemahan yang bagus, yang tepat untuk ayat ini salah satunya adalah dari King James. Dan di King James Bible dijelaskan yang Tawarik bagaimana tempat itu bisa hold 3,000 bath of water. Jadi bisa menampung. Sedangkan di Raja-Raja dikatakan bukan bisa menampung, melainkan contained, artinya menampung. Bisa menampung sama menampung itu beda. Bisa menampung namanya begini, ukuran kolam itu bisa sampai 3.000 liter. Tapi kenyataannya cuma diisi sampai 2.000 liter. Kan hal yang wajar. Sebuah ember atau sebuah kolam kan juga sama, kan gak selalu harus sampai full. Jadi itu bukan sebuah kontradiksi. Dan Alkitab ada banyak kejadian seperti ini. Dianggap sebagai kontradiksi, tapi saya katakan firman Tuhan adalah ya dan amen. Gak ada satu pun kontradiksi. Cuma kita aja yang perlu lebih belajar, lebih teliti. Karena ini adalah kebenaran, tidak mungkin salah. Masih ada harusnya ratusan contoh yang lain, tapi saya rasa cukup sampai di sini. Intinya yang saya mau katakan, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, semoga kita bisa semua setuju dengan hal itu. Kita lanjut. Yang berikut yang kita mau belajar adalah mengenai benarkah Alkitab itu bertentangan dengan sains, dengan pelajaran ilmiah. Dan sebuah alasan kenapa kita harus belajar ini, atau sebenarnya kan tadi kita sudah lihat 2 alasan dari 1 Petrus maupun 2 Timotius. Tapi alasan lain kenapa kita perlu untuk belajar tentang hal ini, bahkan yang termasuk dengan sains, adalah karena dulu waktu kita di sekolah, dan bukan cuma di sini tapi di seluruh dunia, diajarkan mengenai evolusi yang bertentangan sekali dengan Alkitab. Dan anak-anak Anda pun, bukan cuma kita waktu kecil, anak-anak Anda pun, kecuali mereka mungkin ke sekolah Kristen ya, mereka kan belajar mengenai hal-hal seperti itu. Bagaimana alam semesta tercipta kurang lebih 13 miliar tahun yang lalu karena sebuah Big Bang yang terjadi. Sedangkan yang Alkitab katakan dunia tercipta 6.000 tahun yang lalu karena firman Tuhan. Di sekolah diajarkan bahwa ada matahari dulu baru ada bumi. Alkitab katakan bumi dulu baru matahari. Sekolah mengajarkan ada tanah dulu dan baru ada laut. Alkitab katakan laut dulu baru tanah. Sekolah mengajarkan ikan dan reptil dulu. Sedangkan Alkitab katakan tumbuhan dulu baru ikan. Habis itu burung dulu baru reptil. Dan juga dunia mengajarkan dan sekolah mengajarkan kematian, karena kematian bisa berevolusi sampai adanya manusia. Alkitab mengatakan manusia ada dulu dan manusia yang membawa kematian karena dosa mereka. Jadi yang benar yang mana? Ya tentunya kita percaya yang benar Alkitab. Tapi kita benar-benar juga harus mengerti mengenai hal ini. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita belajar sesuatu hal yang salah, ya kita harus ajarkan mereka yang benar gimana. Dan bagaimana cara ajarkan yang benar gimana kalau kita sendiri gak mengerti.
Itu sebabnya penting Anda dan saya mengerti mengenai hal-hal yang seperti ini. Jadi apakah anak Tuhan anti dengan sains, dengan pelajaran ilmiah? No, kita tidak anti. Ada banyak sekali hal yang bagus yang harus kita belajar. Kita belajar geografi, kita belajar fisika, kita belajar kimia dan banyak hal sebagainya. Namun di antaranya juga tentunya ada yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab. Dan itulah yang kita tolak. Tapi satu ayat yang menarik bagi saya, dan menurut saya ini menjelaskan banyak hal. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan di sana dikatakan, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi jangan salah, antikristus bukan cuma bicara mengenai satu pribadi yang akan datang. Tapi di sini katakan roh antikris sudah ada sejak zaman ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi ini bicara mengenai iblis yang bekerja dan berusaha untuk membuat semua itu anti dengan Kristus, bertentangan dengan Kristus, bertentangan dengan firman. Dan tentunya di dunia sekarang ini, iblis juga bekerja keras supaya orang anti dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kristus atau dengan Alkitab. Dan sejak kecil di sekolah sudah dididik mengenai hal-hal itu, supaya anak kecil sudah gak akan percaya Alkitab. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah dituntun kepada suatu hal yang lain, bertentangan dengan semua dari Alkitab. Sekali lagi bukan berarti semua sains, semua pelajaran ilmiah itu salah. Sama sekali bukan. Bahkan kita perlu belajar banyak sekali hal yang perlu kita ketahui tentang pelajaran ilmiah. Namun ada sedikit-sedikit racunnya. Ada sedikit-sedikit salahnya. Dan kalau diambil semuanya itu yang bahaya. Sama pun dengan kalau saya kasih ilustrasi, racun tikus. Ya racun tikus itu 99,95% itu makanan yang baik. Supaya tikusnya tertarik. Tapi 0,05% itu racun dan itu yang mematikan. Jadi kita harus bisa memfilter dan membedakan yang baik dari yang buruk. Dan kita bahkan harus bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita langsung saja, kita jangan berlama di sini. Langsung saja kita bahas apakah Alkitab menentang hal-hal pelajaran ilmiah seperti contohnya evolusi. Nah sebelum saya menjawab ini, saya jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan evolusi yang di dunia ini dianggap sebagai kebenaran dan itu yang diajarkan. Evolusi bicara mengenai bahwa tadi saya katakan kurang lebih 13 miliar tahun yang lalu, tepatnya dikatakan 13,7 miliar tahun yang lalu, semuanya berasal dari sebuah single point. Jadi satu titik kecil dan itu meledak disebut dengan Big Bang Theory. Sampai semua yang hari ini kita lihat di seluruh alam semesta, semua bintang, semua matahari itu ada karena kenapa? Berasal dari satu titik yang kecil yang meledak. Ya saya katakan pertama, ya gak masuk akal, tapi itu yang diajarkan. Dan itu yang dipercaya oleh para ilmuwan, oleh para saintis. Dan kemudian kurang lebih 4 miliar tahun yang lalu, dari tidak ada apa-apa, dan dari benda-benda mati, lahirlah bakteri yang pertama. Dan dari bakteri yang pertama berevolusi kurang lebih 3,4 miliar tahun yang lalu, menjadi seperti binatang laut, seperti starfish dan lain sebagainya. Dari sana berevolusi terus menjadi binatang lain, menjadi ikan, menjadi reptil, menjadi binatang. Dan kurang lebih 30 juta tahun yang lalu, ada kera yang pertama yang berevolusi keluar dari gara-gara itu. Dan 125 ribu tahun yang lalu katanya ditemukan fosil manusia yang pertama. Nah kalau ini yang dimaksud dengan evolusi, saya katakan iya, kita anak Tuhan harus menentang mengenai hal itu, kita gak percaya hal itu. Ini disebut dengan makroevolusi dan kita menentang. Namun ada sebagian evolusi yang kita juga percaya. Yang disebut dengan mikroevolusi. Dan Alkitab tidak masalah dengan mikroevolusi. Bahkan saya percaya kita harus dan bisa percaya. Mikroevolusi juga disebut dengan mutasi. Dan jelas itu terjadi sampai hari ini. Dari sejak zamannya Adam sampai hari ini. Sedikit mikroevolusi atau mutasi yaitu terjadi. Ini terjadi pada manusia, pada binatang, pada tumbuhan. Saya berikan beberapa contoh kepada Anda. Mungkin pernah Anda dengar mengenai peternakan anjing. Atau bahkan juga breeding anjing supaya ada jenis anjing yang baru. Mungkin yang lebih kuat, yang lebih cepat. Mungkin yang mulutnya lebih panjang, kakinya lebih panjang. Kan itu ada.
Itu gimana caranya? Crossbreeding. Jadi 2 anjing yang berbeda dibuat kawin, terus hasilnya nanti akan beda. Nah itu terjadi bahkan tanpa di breeding, tanpa disengaja. Di seluruh dunia dari dulu memang terjadi dari sendirinya. Sampai kalau hari ini kita lihat ada anjing yang mirip husky, ada anjing yang mirip pom, ada yang kayak German Shepherd. Ya beda semua, tapi mungkin aja dulu di zamannya Nuh waktu anjing harus masuk ke dalam bahtera, mungkin dulu cuma satu macam. Tapi berevolusi terus sampai sekarang ada bermacam-macam. Yaitu namanya mikroevolusi dan kita gak menentang mengenai hal itu. Atau sebuah contoh yang lain, manusia. Manusia pun masih berevolusi dan juga disebut dengan mutasi. Ada beberapa orang yang mereka itu buta warna. Ternyata diselidiki buta warna itu karena ada satu genetik yang beda. Satu DNA aja yang beda. Itu membuat mereka buta warna. Itu sebuah mutasi dalam tubuh. Dan juga contohnya mungkin ada Anda melihat orang yang lesung pipi. Yang biasa disebut kalau mereka senyum, kelihatan senyumnya lebih manis. Itu sebagainya sebuah mutasi. Sebuah dimana DNA yang berubah sehingga otot di bawah pipi ini ada sebuah otot yang gak ada. Sehingga kalau senyum ya ada seperti kayak ke dalamnya. Itu sebuah mutasi dan sampai hari ini mutasi mikroevolusi masih terus terjadi. Contoh yang lain di tumbuh-tumbuhan juga terjadi. Saya bisa berikan contoh. Anda tahu bahwa saya ini besarnya di Jerman. Nah di rumah saya di Jerman kita punya garden yang besar karena memang keluarga saya itu senang untuk gardening. Ya senang untuk berkebun. Jadi di rumah kita dan garden kita cukup lengkap. Jadi ada pohon-pohon apel, pohon cherry, pohon pear, anggur, you name it lah. Banyak, ada strawberry, ada blueberry, banyak sebagainya. Tapi juga ada bunga-bunga, tulip, roses, mawar, dan seterusnya. Pohon-pohon, pine trees. Pine treesnya ada sampai, aku lupa sampai berapa, banyak. Pokoknya lengkap lah. Nah, tapi salah satu yang kita juga ada di sana adalah pohon pisang. Mungkin Anda dengar pohon pisang, oh biasa aja. Di mana-mana ada pohon pisang. Namun Anda harus tahu di Jerman harusnya tidak bisa ada pohon pisang. Karena Jerman bukan negara tropis. Sedangkan pisang hanya bisa tumbuh di negara yang panas, yang tropis. Jadi kok bisa kita punya tumbuhan pisang? Karena ternyata itu dengan genetik yang diubah, mereka berhasil untuk membuat pisang yang bisa bertahan di Jerman. Karena ada genetik yang berubah sehingga di climate dingin pun, ya di cuaca dingin pun bisa bertumbuh. Ya itu sebuah evolusi atau sebuah mutasi yang dipaksakan. Jadi sekali lagi, mikroevolusi itu terjadi dan bisa terjadi dan hal itu pun kita percaya. Jadi apakah kita ini percaya dengan evolusi? Jawabannya tergantung. Kalau yang dimaksudkan dengan saya ini berasal dari sebuah kera, dan kera itu dari binatang seperti yang di laut, dan itu dari sebuah bakteri miliaran tahun yang lalu, kita nggak percaya dengan hal itu. Tapi kalau cuma sekedar bahwa ada mutasi terjadi, mikroevolusi, ya memang itu benar. Itu terjadi sampai hari ini. Jadi pelajaran seperti evolusi yang diajarkan di sekolah dan di seluruh dunia, banyak hal di antaranya juga ada tipuan-tipuan iblis. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang sejak usia kecil, sejak anak-anak. Karena kalau mereka sudah percaya bahwa dunia ini miliaran tahun dan kita berasal dari kera, ya gimana mereka mau percaya Alkitab? Dan kita harus hati-hati dengan itu saja. Matius 18 ayat 6, sebuah ayat yang Anda bisa buka, dikatakan begini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi jelas Tuhan sangat keras. Jangan sampai anak-anak kecil itu disesatkan. Dan kita pun ikut kerjasama untuk bantu supaya mereka pun bisa kenal kebenaran. Berikut hal tentang sains yang kita mau belajar. Apakah Alkitab menentang bahwa universe, bahwa alam semesta terbentuk 13 miliar tahun yang lalu? Dan by the way, kata universe bagi saya sangat menarik. Ya, asal mula kata ini berasal dari dua kata. Kata uni sama verse, jadi universe. Uni ini bicara single, satu, artinya satu. Dan verse, Anda tahu sendiri, kalau ayat dalam bahasa Inggris apa? Verse. Jadi universe artinya satu kalimat. Jadi arti kata universe artinya
bahwa semua itu ada karena satu kalimat, dan itu Alkitabiah, benar. Karena satu kalimat yang Tuhan ngomong, yaitu jadilah, ya maka dunia jadilah. Tapi sampai hari ini begitu dibelokkan, sampai hari ini ya universe dengan segala hal yang diajarkan oleh sains dan di sekolah, banyak hal yang salah di dalamnya. Tapi anyways, pertanyaan, apakah Alkitab menentang universe, alam semesta, usianya kurang lebih 13 miliar tahun? Dan jawabannya singkat, satu kata, iya. Alkitab menentang, karena jelas menurut Alkitab, dunia ini 6.000 tahun usianya. Dan kita tahu dari mana? Nah, kalau kita baca dari Kejadian, Adam dengan keturunannya, dan kita lanjut terus sampai Yesus, kita bisa hitung ternyata persis 4.000 tahun. Dan dari Yesus sampai hari ini, ya kita semua tahu karena juga sudah ada kalender 2.000 tahun. Sejak Adam sampai hari ini 6.000 tahun. Sejak air bah di zaman Nuh sampai hari ini sudah 4.400 tahun. Sangat gampang untuk dihitung. Jadi seringkali ilmu pengetahuan mengatakan bahwa adanya tulang dinosaurus yang ditemukan sekian puluh atau bahkan kadang-kadang 100 meter di bawah tanah adalah sebuah bukti bahwa dunia minimal harus jutaan tahun tuanya. Apakah benar? Saya katakan enggak. Dan juga kalau sains mengatakan beberapa tempat seperti Colorado, kalau bentuk batunya bisa begitu indah, itu karena selama jutaan tahun ada air yang mengalir di sana sampai hasilnya seperti itu. Apakah memang harus jutaan tahun? Saya katakan enggak. Kan dengan satu kali air bah terjadi. Dan semuanya benar-benar seperti diaduk. Ya hal-hal seperti tulang dinosaurus bisa aja. Dalam satu hari saja. Sampai tertimbun pasir dan tanah sampai 100 meter lebih bisa. Batu-batu seperti Colorado dalam satu hari saja bisa aja terbentuk. Karena begitu banyak air dengan begitu banyak tekanan yang mengalir pada waktu itu. Berapa hal yang lain atau contoh lain yang kita mau lihat ya. Contohnya, padang gurun Sahara. Dikenal sebagai padang gurun terbesar di seluruh dunia ini. Dan satu hal yang terjadi dengan semua padang gurun adalah desertifikasi. Dan itu artinya bahwa padang gurun itu bertumbuh semakin besar. Biasanya alasan begini, padang gurun kan gak ada tumbuhan, jadi panas. Udara yang melewati atasnya panas. Dan udara itu selalu akan biasanya satu arah, dan akan keluar di satu arah, dan akan kena dengan pohon-pohon dan tumbuhan yang ada di sana. Sehingga karena kena angin panas terus, lama-lama bagian itu pun akan menjadi tandus. Dan tumbuhan akan mati, dan padang gurun semakin membesar. Nah, sekarang seperti ini. Dikatakan oleh bahwa usia padang gurun ini adalah kurang lebih 4.000 tahun. Yaitu yang dibuktikan oleh saintis sendiri. Mereka katakan, oke, kita akui padang gurun ini 4.000 tahun. Dan dinyatakan ini adalah padang gurun terbesar. Saya mau tanya begini, kalau benar ya bahwa alam semesta sudah terbentuk 13 miliar tahun yang lalu, kenapa nggak ada padang gurun yang lebih besar? Kenapa padang gurun yang terbesar yang ditemukan di bumi ini usianya maksimal 4.000 tahun? Dengan desertifikasi yang terjadi, dengan pertumbuhan pada gurun yang terjadi. Karena jelas kata Alkitab bahwa Tuhan menciptakan dunia ini 6.000 tahun yang lalu dan 4.400 tahun yang lalu ada air bah. Baru sejak itu padang gurun ini bisa bertumbuh. Jadi jelas sekali. Contoh yang lain. Pohon yang tertua yang ditemukan dan dinyatakan oleh saintis atau ilmuwan sendiri. Usianya adalah 4.300 tahun. Gimana cara tahunya? Memang usia pohon bisa dihitung dengan lingkaran di dalam pohonnya. Tapi intinya mereka katakan pohon tertua yang ditemukan 4.300 tahun. Pertanyaan saya, kalau memang dunia ini sudah miliaran tahun, kenapa nggak ada pohon yang lebih tua dari 4.400 tahun? Kok bisa pas ya pohon tertua 4.300 tahun? Karena jelas Alkitab katakan dunia ini dijadikan 6.000 tahun yang lalu. Dan air bah 4.400 tahun yang lalu. Sehingga jelas bagi saya nggak mungkin ada pohon yang lebih tua dari 4.400 tahun. Yaitu waktu di mana air bah terjadi di bumi ini. Next question. Atau penelitian yang berikut. Sebuah tempat disebut dengan Great Barrier Reef. Mungkin pernah dengar. Itu adalah karang penghalang besar di Australia. Dan dinyatakan itu panjangnya 2.300 km lebih. Jadi besar sekali. Dan dicek usianya dengan mereka menghitung pertumbuhannya. Dan selama 20 tahun mereka menghitung pertumbuhan coral reef ini kurang lebih seperti apa.
Sehingga mereka bisa nyatakan dengan pertumbuhan seperti ini sekarang kita tahu usianya maksimal 4.200 tahun. Pertanyaan saya, kalau dikatakan dunia ini sudah miliaran tahun, kenapa nggak ada coral reef yang lebih besar yang usianya melebihi 4.200 tahun? Saya yakin Anda pun sudah tahu jawabannya. Karena Tuhan menciptakan dunia ini 6.000 tahun yang lalu dan 4.400 tahun lalu ada air bah. Dan baru sejak itu coral reef itu bisa bertumbuh. Dan masih banyak sekali contoh lain yang seperti ini. Di mana sebenarnya ya sains pun membuktikan Alkitab. Bahwa benar dunia ini 6.000 tahun. Tapi mengapa ya? Walaupun seharusnya banyak sains membuktikan, tapi justru pelajaran itu nggak pernah diperlihatkan, nggak pernah ditonjolkan. Karena sekali lagi, di balik itu saya yakin memang iblis bekerja keras untuk membelokkan banyak manusia bahkan di dalam sistem sekolah supaya hal-hal yang mendukung Alkitab jangan diajarkan. Sedangkan hal-hal yang bertentangan, bahkan yang konyol seperti evolusi, ya justru itu yang dianggap sebagai kebenaran. Tapi untungnya kita tahu kebenarannya. Dan kita sekarang bisa menjaga diri, bahkan menjaga anak-anak yang sedang belajar hal yang salah. Sebenarnya masih begitu banyak hal yang kita bisa belajar. Contohnya, apakah dengan adanya tulang dinosaurus itu membuktikan dunia harus jutaan tahun atau miliaran tahun seperti yang dinyatakan banyak orang? Jawaban saya singkat, tidak. Tapi kalau saya mau menjelaskan, yaitu panjang. Mungkin kalau ada waktu lain kali saja. Tapi intinya, yang saya mau rangkum hari ini begini. Bahwa Alkitab itu ya dan amin. Dan memang sains pun banyak yang bisa membuktikan. Tapi biasanya bukan itu yang diperlihatkan. Tapi yang penting kita tahu kebenarannya. Dan pada saat ada orang mau menantang. Ya kita bisa memberikan pertanggungan jawab atas iman yang ada pada kita. Sama seperti yang dinasihatkan oleh Petrus kepada Anda dan saya. Tapi sebenarnya sebuah pertanyaan yang penting kan begini. Apakah orang Kristen itu membuat orang lain percaya pada Tuhan karena bisa menjelaskan hal-hal yang seperti ini? Dan jawaban saya tidak. Kita membuat orang lain jadi Kristen biasanya bukan karena hal-hal seperti ini. Kenapa saya katakan biasanya bukan? Ada kata biasanya, ada pengecualian. Dulu waktu saya tinggal di Jerman dan saya pergi ke gereja saya yang di Jerman, ada satu orang dan dia seorang scientist, seorang ilmuwan. Dan pekerjaan dia adalah dia lagi mau di dalam laboratorium. Dia mau buat robot yang bisa berpikir. Dan setelah dia berusaha dan gagal terus sampai dia ambil konklusi. Kalau kita semua ilmuwan mustahil membuat robot yang bisa berpikir seperti manusia. Berarti semua ini yang ada, itu juga gak mungkin bisa terdiri dari sendirinya. Pasti di balik itu ada Tuhan. Dan gara-gara itu dia akhirnya sampai percaya kepada Tuhan. Tapi bukan itu biasanya orang menemukan Tuhan. Melainkan orang percaya Tuhan, dan saya yakin Anda pun sama. Karena kita sudah mengecap Tuhan. Mengecap kebaikannya, kita mengalami. Dan bagi kita sekarang yakin dan itu adalah kebenaran bagi kita. Nah, kalau saya kasih contoh. Kalau ada orang katakan kue ini tidak manis. Dan saya makan rasanya manis. Dia mungkin katakan gak manis karena dia cuma lihat luarnya. Tapi apa gunanya selama dia gak ngecap? Karena saya sudah kecap dan saya tahu benar manis. Maka saya yakin kuenya manis walaupun dia mau katakan apapun. Sama dengan Tuhan. Yang penting adalah Anda dan saya, kita mengalami benarnya dan baiknya Tuhan. Dan itu satu hal yang kita doakan juga terjadi pada orang lain. Jadi kita injili, kita beritakan kebenaran, kita doa juga supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Itu yang terpenting. Namun tetap, tadi yang kita baca 1 Petrus 3 ayat 15, 2 Timotius 4 ayat 2 dan banyak ayat lainnya. Apa salahnya kita belajar pengetahuan juga. Supaya pada saat ada kesempatan dan ada orang yang gak mau percaya, kita bisa berikan pertanggungan jawab atas iman yang kita miliki. Dan ini tantangan saya hari ini untuk Anda. Maukah Anda berikan waktu Anda, tenaga Anda, hidup Anda dipakai oleh Tuhan. Supaya orang lain bisa percaya. Tapi tantangan yang berikutnya yang saya juga mau berikan adalah jangan cuma puas dengan belajar. Yang lebih penting lagi adalah Anda perlu mengalami Tuhan. Apakah Anda selama ini benar-benar mengalami Tuhan setiap harinya? Apalagi mungkin dalam situasi seperti ini, di mana kita nggak bisa beribadah, ibadah itu cuma secara online. Terlebih pentingnya lagi, setiap hari Anda punya saat teduh, quiet time, quality time dengan Tuhan.
di mana Anda bersekutu. Karena di sana Anda kecap baiknya Tuhan. Dan di sana Anda yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, saya akan baik-baik saja. Karena Tuhan ada di hidup saya. Hari ini sampai di sini saja. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kita bersyukur kita melihat bahwa dunia pun menunjukkan adanya Engkau. Dunia membuktikan, dunia berseru mengenai luar biasanya Tuhan. Dan Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kebenaran yang kita bisa percaya. Kita tahu itu juga karena bantuan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Dan saya berdoa untuk ke depan, kalau kita punya kesempatan, di mana ada orang lain minta pertanggungjawaban kepada kita atas iman yang kita miliki. Supaya kita saat itu juga punya kerelaan, punya kemauan untuk kita berikan waktu dan hidup kita untuk bicara dengan mereka. Kita pakai setiap kesempatan untuk membawa orang kepada Tuhan. Dan Tuhan, saat ini saya juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu. Mari semuanya dimanapun kita berada, kita angkat tangan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray. Dan semua katakan, Amen. God bless you, church. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.